Karena ini tidak boleh ditandatangani hanya ketua BPD saja. Mm-mm. Ini juga harus diobrolin kepada BPD yang lain. Ini yang kemudian, mohon maaf, ini yang kemudian banyak para anggota BPD ada juga yang terjerat hukum. Ada banyak sekali. Karena memang tidak memahami persoalan Ya. daripada mekanisme keuangan. Betul. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Rahel Lovers dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali lagi podcast Rahmat Healthy HS mengundang salah satu narasumber yang sangat kita nantikan untuk bisa hadir di tempat ini terkait dengan kegiatan-kegiatan beliau di wilayah Kecamatan Waringin Kurung dan juga Kabupaten Serang. Kita sapa terlebih dahulu Pak Johansah. Assalamualaikum Pak Johansah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Walafiat. Cuma karena corona jadi sedikit menipis saja. Bisa saja Pak Johansah ini ya. Rahel Lovers, perlu kami informasikan di awal bahwa Pak Johansah ini adalah Ketua Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Ya. Desa Kecamatan. Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang. Nah, kita akan membincang pada malam hari ini, tema kita adalah tentang peran Badan Permusyawaratan Desa terhadap pembangunan daerah. Ya, mudah-mudahan informasinya penting dan juga kita bisa mengambil manfaat dari kegiatan podcast kita pada malam hari ini. Pak Johansah, saya ingin bertanya kepada Anda, betul Anda menjadi ketua Forum FKBPD Kecamatan Waringin Kurung? Bisa diceritakan Pak? Betul. Jadi awalnya sudah ada. Jadi FKBPD Kecamatan Waringin Kurung itu sudah ada, di mana ketuanya adalah tokoh atau orang tua kita yaitu Bapak Haji Ojat. Oh Bapak Jojat, Nah, iya. Cuman karena memang setiap jabatan ada masanya, masa beliau sudah selesai, akhirnya kita semua sekecamatan Waringin Kurung masing-masing ketua BPD setiap desa kita berkumpul berkumpul dan bermusyawarah menghasilkan mufakat yaitu pemilihan ketua FKBPD Kecamatan Waringin Kurung. Waktu itu calonnya banyak Pak? Waktu itu betul-betul nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau dalam artian gini. Iya. Secara aklamasi mereka semua menghendaki saya yang menjadi ketua. Tetapi tidak apa-apa saya cerita ya. Ya nggak apa-apa. Okay. Karena biar tahu juga latar belakangnya. Okay. Jadi waktu itu saya harus sadar bahwa saya adalah orang yang belum terlalu lama di Kecamatan Waringin Kurung. Tentu untuk menjadi suatu ketua, apalagi selevel kelembagaan BPD tentu tidak mudah. Saya harus memahami konteks masyarakat, harus banyak belajar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan BPD, menjiwai tugas itu sendiri. Nah, ujung-ujung langsung saya ditunjuk oleh semua rekan-rekan BPD bahwa saya harus menjadi ketua. Waktu itu, jadi saya menolak. Iya, awal menolak. Ya? Jadi selesai itu langsung orang tua kita, Bapak Hudari, bahwa udah Pak Johansah saja yang menjadi ketua. Ini pilihan saya. Tapi kalau rekan-rekan yang lain ada yang menginginkan, monggo silakan. Tetapi semua sudah sepakat bahwa biarlah Pak Johansah menjadi ketua. Kami percaya, kami yakin bahwa Pak Johansah bisa waktu itu. Itu omongannya semua ya. Nah ini saya sampaikan ke semua masyarakat, khususnya masyarakat Waringin Kurung. Habis itu saya menolak. Itu alasannya tadi sebagai orang baru. Nah selanjutnya karena betul-betul keyakinan dan kepercayaan rekan-rekan ketua BPD masing-masing desa,
merujuk kepada saya dengan mengucapkan Bismillah, saya terima tugas berat ini. Iya. Mungkin seperti itu. Ya. Robert ya, luar biasa sekali ya. Karena memang banyak orang yang tidak mau ya. Ini kan beban amanah BPD sekecamatan ya Pak Johansa ya. Tetapi mudah-mudahan di tangan beliau pergerakannya bisa kita lihat dan juga bisa bermanfaat untuk masyarakat Waringin Kurung terutama ya. Pak Johansa, setelah Anda terpilih, program apa yang mungkin disiapkan untuk bagaimana BPD-BPD di masing-masing desa ini berdaya? Karena saya melihat para BPD-BPD di desa itu Pak Johansa kelihatannya lesu dan kurang bergairah gitu. Paling datang kalau dipanggil lurah begitu tuh. Ini seperti apa dan harus seperti apa nih programnya bisa agar bergairah nih Pak Johansa? Iya, ini memang pertanyaan yang luar biasa ya, karena memang banyak masyarakat itu menuntut action dari BPD. Ya. Action, dan itu bukan cuma di Kecamatan Waringin Kurung mengalami bahwa BPD itu tidak ada kerjaan, itu juga di provinsi lain mengalami, bukan cuma kita. Insya Allah di Waringin baik-baik semua. Cuman setelah saya terpilih sebagai Ketua FKBPD Kecamatan Waringin Kurung, tentu program pertama saya adalah silaturahmi dulu. Silaturahmi. Ya, karena ke desa-desa atau ke mana? Jadi saya silaturahmi di masing-masing desa. Jadi masing-masing desa saya bersilaturahmi walaupun baru sekitar 50% dari 11 desa. Iya. Nanti selesai itu saya adakan Rakercam. Rapat kerja kecamatan BPD. Kenapa saya harus melakukan itu? Pertama, saya setelah dilantik setelah resmi dilantik menjadi ketua FKBPD, saya langsung berupaya untuk bersilaturahmi karena silaturahmi itu penting. Yang kedua, saya juga sharing karena walaupun saya adalah ketua, tentu saya membutuhkan pengetahuan dari para rekan-rekan BPD. Di sini banyak senior-senior. Ya, saya harapkan beliau memberikan saya setetes dua tetes ilmu pengetahuan mengenai dunia ke-BPD. Agar bergairah begitu. Agar bergairah. Ya, jadi seperti itu. Iya. Luar biasa ya. Jadi akan ada program raker kecamatan ya. Nah, gitu. Kenapa saya harus memunculkan raker kecamatan itu nanti? Biar BPD ini ada wujud, sekarang sudah ada wujud. Tetapi dibutuhkan masyarakat itu tuh rohnya. Rohnya inilah nanti insya Allah akan muncul di Rakercam. Di Rakercam. Jadi mungkin seperti itu. Iya. Jadi jangan khawatir bagi Anda yang saat ini menjabat BPD di desa masing-masing akan ada surat undangan. Langsung dari Pak Johansa ya. Pasti itu. Baik Pak Johansa, semakin seru pertanyaan saya. Kemudian dalam konteks situasi saat ini untuk menunjang peran aktif di desa, kira-kira apa sih sebenarnya yang perlu disupport baik oleh pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten? Ini BPD desa kita ini nih, karena BPD desa ini hampir tidak terlihat perannya. Apakah misalkan butuh apa, seperti apa, dan kira-kira apalah kira-kira Pak Johansa? Iya. Jadi pertama memang itu persoalan yang saya hadapi selama saya menjadi BPD. Saya bersilaturahmi ke rekan-rekan BPD, itu juga memang saya hadapi. Lalu saya mendengarkan aspirasi masyarakat, saya mengalami, berarti saya memang bisa berbicara. Saya bisa berbicara. Jadi permasalahan BPD itu memang sekarang bukan persoalan hukum. Ya, secara hukum BPD sangat kuat. Sudah dibuatkan hukum yang sedemikian rupa hebatnya. Cuman bagaimana BPD-nya siap action apa enggak? Nah, setelah saya coba-coba belajar dari apa yang saya alami, yang pertama memang kita ini mungkin ya budaya yang kalau saya sih bisa sampaikan ke rekan-rekan BPD semua, bahwa kita jangan selalu memakai bahasa ketidakenakan. Ya, karena ketidakenakan inilah yang membuat nanti carut marut pembangunan desa. Ya, karena begini Pak, ya. Saya sampaikan kepada semua. BPD itu bukan tugasnya hanya bertanda tangan. Waduh. Iya, bukan. Jadi kalau tugas BPD hanya bertanda tangan, ya saya rasa tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, tidak perlu mendaftar dan harus di SK-kan dari bupati. Tetapi ada pokok utama. Nah, saya sampaikan. Tugas dari BPD itu bukan hanya merencanakan aturan lalu disepakati oleh pemerintah desa, tetapi BPD itu adalah pengawasan. BPD itu mengawasi kinerja pemerintah desa. Ini yang tidak dipahami oleh teman-teman di desa ya, BPD-nya. Nah, maksudnya seperti apa?
diawasi pemerintah desa itu bukan hanya uangnya saja, bukan hanya dana yang turun dari pusat, berapa anggaran untuk contoh tahun 2021 ini, ambil satu contoh, bahwa satu desa dianggarkan dana sekitar 1 miliar. Contoh. Lalu BPD bertanda tangan, lalu uang itu turun, kan begitu. Nah, udah selesai, tidak seperti itu. Harusnya begini, Pak. Mengawasi kinerja pemerintah desa dari segi finansial. Yang pertama, BPD jangan hanya bertanda tangan, tetapi membaca dulu. Harus bisa membaca ini uang peruntuhannya buat apa nih. Nah, selesai itu kita baca dan segala macam, baru kita musyawarahkan kepada BPD lain, karena ini tidak boleh ditandatangani hanya ketua BPD saja. Ini juga harus diobrolin kepada BPD yang lain. Ini yang kemudian, mohon maaf, ini yang kemudian banyak para anggota BPD ada juga yang terjerat hukum. Ada banyak sekali. Karena memang tidak memahami persoalan daripada mekanisme keuangan. Betul. Wah, luar biasa. Ini sebenarnya memang saya harus memberitahukan kepada masyarakat ya, tugas BPD itu sendiri, biar masyarakat paham juga bahwa dana itu, BPD itu bukan hanya bertanda tangan ketuanya saja, tetapi seluruh anggota setelah mendapatkan berkas dari pemerintah desa, ketua BPD mengambil, merapatkan, kalau mungkin bahasa elitnya paripurna. Paripurna. Iya. Jadi BPD juga harus duduk menyampaikan bahwa ini seperti ini akan kita bangun, dan ini anggarannya seperti ini, RAB-nya seperti ini. Bagaimana, setuju? Semua setuju, ketua tanda tangan, serahkan ke pemerintah desa. Lanjut bahwa setelah dana turun, seyogianya pemerintah desa itu menyampaikan. Nah, ini tidak banyak terjadi. Saya rasa banyak sekali BPD tidak mengetahui. Setelah anggaran turun, itu pemerintah desa banyak yang tidak memberitahukan kepada BPD bahwa dana itu sudah turun. Apakah di sana ada persoalan kesengajaan atau memang barangkali BPD-nya tidak tahu? Ya, jadi persoalannya kalau disengaja sih saya rasa tidak. Karena uangnya jumlahnya besar. Ya. Jadi hanya saja mungkin kita kembali lagi bahwa ada tradisi yang kurang baik. Ya, tradisi tidak saling mendukung. Mestinya pemerintah desa, walaupun tidak ada hukum yang mengikat, mestinya pemerintah desa sampaikan kepada BPD bahwa dana sudah turun. Maksudnya apa? Maksudnya BPD supaya BPD tahu bahwa anggaran sudah turun. Nah, contoh nih, saya sebagai ketua FKBPD, juga ketua BPD Desa Sukabares, ditanya sama masyarakat, Pak, anggaran tahun ini berapa ya? Gimana kalau saya nggak tahu, sedangkan saya yang bertanda tangan? Yang kedua, Pak, anggaran sudah turun belum? Kalau saya nggak tahu, ya sehebat apapun kita bekerja BPD, di saat pertanyaan masyarakat kita tidak bisa jawab dan itu pekerjaan kita, maka tetap dicap bahwa BPD tidak kerja. Jadi, ya benar-benar luar biasa ya. Ini kupas tuntas kerja BPD ini judulnya ya. Lanjut, Pak ya. Lanjut ya. Lanjut. Nah, ini masih kita di sini dulu karena ini memang ini sentral, Pak. Ini poin pertanyaannya Bapak ya agak menggeliti juga sih sebenarnya. Tapi saya berterima kasih karena dikasih pertanyaan seperti itu. Ya memang masyarakat harus kita sampaikan, kita harus paparkan. Tidak boleh. Sekarang adalah di mana kita hidup di masa-masa demokrasi, bebas dan semua ditransparansi. Tidak ada saling menelanjangin. Memang harus transparan semua. Jadi pertanyaannya Bapak, saya bersyukur sekali dan saya juga harus jawab pertanyaan itu sedetail mungkin supaya masyarakat semua paham. Jadi tanda tangan BPD itu bukan hanya mengawasi dana dari pemerintahan desa. Yang kedua, tugas BPD itu adalah mengawasi kinerja pemerintah desa. Contoh, pemerintah desa sampai di mana kerjaannya untuk masyarakat? Mungkin di sini ada urugan-urugan kali. Mungkin ada kandang ayam kali, ada perumahan kali. Nah, itu BPD harus tahu, harus mengawasi sampai di mana dan segala macam. Nah, terus pertanyaannya, apakah bila mana ada urugan di salah satu tempat, lalu BPD tidak bisa memberikan teguran kepada si urugan itu, yang punya urugan atau mungkin ya semacam itulah, usaha-usaha itu BPD sangat bisa. Tetapi lebih dewasanya BPD harus bisa menyampaikan kepada pemerintah desa dulu. Mohon maaf Pak Kades, kami sudah mendengar aspirasi dari masyarakat bahwa urugan ini tidak sesuai dengan kehendak masyarakat, keinginan masyarakat. Lebih kepada medorotnya daripada kebaikannya. Betul. Itu kita sampaikan seperti itu kepada pemerintah desa.
Nah, kita menunggu actionnya dong. Di saat pemerintah desa tidak bisa action, BPD bisa ngambil alih. Nah, itu tidak bisa dikatakan bahwa BPD melampaui kewenangan, tidak. Karena kita ini adalah tugas dari BPD menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Nah, itu tugasnya kita. Ini masyarakat tahu ini. Luar biasa ya Royal Lover ya. Baru kali ini saya juga mendengar. Harusnya seperti ini. Memang kita selama ini yang namanya BPD itu sepertinya nama doang begitu ya. Tapi kinerja di masyarakat itu seperti apa, pada kebingungan. Ternyata malam ini kita bedah, luar biasa sekali ya peran kerja daripada Badan Permusyawaratan Desa ya.